Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Leonita. Di tahun 2018, saya berumur 18 tahun. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah ditanyakan melalui Instagram saya. Tidak semua pertanyaan akan saya jawab, tetapi saya memilih beberapa pertanyaan yang dapat menggambarkan kehidupan saya di tahun 2018. Karena di tahun 2018 ini merupakan tahun yang sangat berarti sekali, dan saya merasa saya harus buat video agar cerita saya tidak hanya hilang sia-sia saja, tetapi bisa terus dilihat kapan. Langsung saja. Apa perasaan Anda ketika memulai tahun 2018? Campur aduk, karena pertama kali saya merasakan tahun baru bukan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat. Karena waktu itu saya sedang melakukan pertukaran pelajar. Saya merasa bahwa di tahun 2017 itu sudah banyak sekali pencapaian yang saya dapatkan. Jadi saya tidak berharap banyak di tahun 2018. Saya berpikir bahwa tidak banyak target-target atau pencapaian-pencapaian. Campur aduk. Gimana caranya bisa nyusun kata untuk diucap atau sekedar dibuat caption di Instagram biar menarik? Caranya bisa nyusun kata untuk diucap itu bisa lancar karena terbiasa. Karena saya membiasakan diri untuk bisa berbicara di depan orang lain. Dan untuk caption di Instagram sebenarnya itu berawal dari karena saya sangat menyukai puisi. SD saya sudah mengikuti lomba baca puisi sampai SMA, dan saya juga bermain teater. Jadi saya merasa penting untuk memuliakan kata. Apa kegiatan yang paling terkenang selama 2018? Yang paling terkenang tentu ketika saya di Amerika Serikat. Waktu itu saya terpilih mengikuti Civic Education Workshop, menghabiskan 1 minggu mempelajari tentang pemerintahan Amerika di ibu kota Amerika, yaitu Washington DC. Dan waktu itu bulan Februari, saya diberi kesempatan untuk bertemu teman-teman saya dari Indonesia, delegasi Indonesia, dan juga saya mewakili state saya, Florida State. Karena ketika kita sudah rindu untuk berbicara bahasa Indonesia dan kita bilang bahasa Indonesia bersama teman-teman, sangat terkenang sekali. Apalagi di Washington, saya pergi ke Capitol Hill, ke White House. Pengalamannya sangat menarik karena saya menjadi duta Indonesia untuk Amerika. Kapan open fallback, Kak? Setiap hari open fallback. Next. Momen paling mengharukan di 2018. Paling mengharukan ketika diberi kesempatan untuk pergi melihat sisi terluar Indonesia di perbatasan Indonesia. Waktu itu saya ikut kegiatan pengajar jelajah nusa dari Ultra Jaya dan Indonesia Mengajar, dan di sana saya melihat bahwa di perbatasan Indonesia itu banyak anak-anak yang peduli tentang pendidikan mereka, tapi mereka banyak keterbatasan, sulitnya akses, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tapi semangat mereka sangat tinggi sekali. Ketika saya ingin berpisah, karena itu cuma sekitar 2 minggu, mereka sangat sedih sekali, bilang jangan pergi Kak, kita masih mau belajar banyak dari kakak. Sangat mengharukan. Di Desa Binter, Kalimantan Utara, sangat rindu. Berapa biaya hidup di Amerika? Ketika saya di Amerika, gratis. Bagaimana cara Anda membagi waktu antara sekolah dan aktif di kegiatan? Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana cara membagi waktu, tetapi ketika masih SMA sangat mudah untuk membagi waktu. Asalkan ketika kalian di sekolah, kalian benar-benar belajar dan memiliki relasi yang sangat baik bagi teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah peduli kepada kita, mereka akan membantu kita. Jadi berusahalah bahwa di dunia ini bukan sendirian. Kita juga minta bantu orang lain, kita juga harus bisa membantu orang lain. Jadi tidak ada membagi waktu sih, karena sekolah dan kan kegiatan tidak tiap hari, tidak mengganggu kegiatan sekolah. Apa titik yang paling jatuh di 2018 dan bagaimana cara bangkit? Menarik ya, karena di tahun 2018 itu jatuh ketika ada suatu hal
saya ingin mengikuti suatu kegiatan, tapi banyak yang tidak setuju saya ingin mengikuti kegiatan tersebut karena mereka percaya bahwa mengapa saya tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi di situ saya merasa sangat sedih sekali. Saya merasa bahwa apa yang saya punya itu menjadi batasan orang lain untuk berkembang, bahwa mereka tidak setuju ketika saya ingin ikut kegiatan yang saya itu memakan kesempatan orang lain. Saya benar-benar ingin tidak membuat orang lain itu merasa terganggu dengan saya, tapi di sana saya merasa orang-orang tidak menyukai saya. Jadi saya merasa jatuh. Bangkit, banyak orang yang mencintai saya. Jadi saya cepat bangkit. Di 2018 pernah jatuh cinta nggak Kak? Suka sama tipe cowok yang gimana? Pernah di tahun 2018. Untuk tipe cowok saya suka yang dia bisa menjadi diri sendiri, ingin ketika bersama saya ataupun tanpa saya bisa jadi diri sendiri. Tidak ada tipe-tipe atau harus ini enggak, tapi pokoknya punya tahu dia baiknya di mana, dia bisa jadi yang terbaik di mana, punya skills apapun ya, saya suka dan bisa membiarkan saya menjadi diri saya sendiri, pengertian. Apa sih hal yang paling berkesan di sekolah? Yang paling berkesan ketika saya masuk ke dalam kelas 12 IPA 8 Diablo. Kelas itu adalah kelas kumpulan dari anak-anak IPA. Jadi diambil beberapa orang dan disatukan dalam satu kelas. Baru kelas 3 saja. Banyak yang pertamanya itu tidak ingin masuk ke kelas itu karena mereka tidak ingin berpisah dengan teman-temannya. Jadi saya waktu itu merasa sepertinya akan susah untuk proses readaptasi lagi. Tapi ternyata karena kita sama-sama ingin beradaptasi, sangat berkesan hari-hari saya bersama teman kelas saya. Apalagi di tahun terakhir saya di SMA, berkesan bersama Diablo. Apa kegiatan yang tidak diekspektasikan terjadi di 2018? Tidak diekspektasikan. Ketika saya mendampingi teman-teman Forum Anak Daerah Provinsi, acara pelopor dan pelapor KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya tidak ekspektasikan itu akan diberi kesempatan kepada saya. Karena saya kan baru pulang dari Amerika, tiba-tiba saya dipercaya untuk kembali menjadi fasilitator mereka, Forum Anak. Jadi saya merasa awalnya saya tidak ekspektasikan, tapi ternyata mereka masih percaya loh sama saya, mereka masih membuka pintu untuk saya. Dan selalu menarik membahas mengenai hak dan kewajiban anak dan permasalahan isu-isu anak di Provinsi Bengkulu. Kangen Parja nggak? Kangen, parlemen remaja. Jadi ini pasti anak Parja. Pas Parja itu parlemen remaja, kegiatan yang dinaungi oleh DPR RI, itu saya dikasih kesempatan untuk menjadi ketua fraksi terbesar, fraksi Majapahit, dan saya bisa merasakan bagaimana sih di pihak pemerintah, di pihak yang memberi kebijakan. Dan sangat luar biasa sekali ya, itu pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan karena kita seperti menjadi pejabat Indonesia, menjadi hal orang penting di Indonesia dan bisa bertemu teman-teman yang sangat kritis sekali pemikirannya. Keren bersama anak-anak Parja, teman. Apa motivasi kamu untuk terus melangkah? Keluarga, orang tua. Karena orang tua, apalagi sekarang orang tua saya udah ada 2, di Indonesia 1, di Amerika 1. Mereka merupakan motivasi yang kuat sekali bahwa di dunia ini saya harus bisa berbalas budi kepada mereka. Saya harus bisa memberikan yang terbaik. Hidup saya jangan sampai sia-sia saja menjadi beban atau tidak berguna bagi masyarakat atau orang-orang yang saya cintai. Jadi motivasi untuk terus melangkah ke arah yang lebih baik. Pernah merasa di titik yang paling bersyukur banget nggak? Apa yang dipikirkan? Setiap hari Bengkulu itu tempat saya dilahirkan, tempat saya tumbuh, tempat saya bertemu dengan teman-teman yang sesungguhnya, bertemu dengan keluarga-keluarga baru, dan merupakan provinsi yang selalu saya bawa namanya, bahwa saya bangga mewakili Bengkulu. Dan bentuk apresiasi saya itu terhadap Bengkulu, saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis. Jadi itu adalah duta wisata. Saya merasa bahwa jika saya masuk ke dalam
Ikatan Bujang Gadis, saya lebih bisa berkontribusi nyata untuk provinsi saya. Dan benar-benar di Bujang Gadis itu kita digunakan untuk mempromosikan wisata, untuk mengembangkan pembangunan yang ada di Bengkulu, mempromosikan. Itulah mungkin juga ada yang bertanyakan kenapa ikut Bujang Gadis. Alasannya saya ingin ikut Bujang Gadis, ingin mengetahui, menggali lagi lebih banyak tentang kebudayaan dan kekayaan yang ada di Bengkulu. Berikan motivasi ke generasi muda agar semangat melakukan hal produktif sekecil apapun. Menurut saya, setiap harinya generasi muda itu sudah melakukan hal yang produktif, baik dari yang berpengaruh terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Jadi waktu itu saya diberi kesempatan untuk mengkonsep dan menjadi panitia tentang kegiatan Jamuar Generasi Hijau Daerah Green Generation Provinsi Bengkulu. Jadi saya bertemu dengan seluruh putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Bengkulu dan saya melihat bahwa karir mereka di tingkat sekolah itu masih sangat panjang sekali. Saya merasakan banyak sekali pengalaman berharga. Saya bisa belajar bahwa kalian itu adalah harapan bangsa. Jadi benar-benar kalau bisa setiap hari itu harus terus berusaha sebaik mungkin, harus bisa menjadi gelas yang kosong diisi produktif seperti itu. Harapan di tahun 2019. Di tahun 2019 harapannya dapat tempat kuliah dan juga tidak banyak harapan karena saya merasa banyak sekali yang diberikan, nikmat yang diberikan kepada saya. Saya semoga aja 2019 itu bisa berjalan sebagaimana semestinya, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga saya bisa menjadi orang yang tujuan hidup di dunia ini bukan mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Karena kalau misalnya kita mengejar akhirat, pasti yang di atas bakal kasih dunia ke kita. Kalau kita mengejar dunia, mungkin dunia bakal dijauhkan. Itu harapan 2019. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman yang membantu dari pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama dan juga bagi orang lain. Dan semangat menghadapi hidup di tahun 2019. Cut dulu. Ayolah, bosan aku. Capek sih. Masih banyak, woi. Berapa banyak? 19. Oh, banyak. Atau jangan kontrolasi secara ikut ya, Dak? Yo, singkat aja kan? Singkat aja. Panjang nih ya. Yo, singkat. Maksudnya lama lu aku. Coba. Aman. Kan gue habisnya setelah saya berikan. Gak apa-apa. Setelah saya beri video kali ini